Oke, kita bahas soal UTS selanjutnya. Ini kita ambil yang paling banyak kesalahannya. Soal ini sebenarnya cukup sederhana, tapi saya kurang tahu kenapa banyak sekali yang salah. Apakah yang dimaksud dengan codon? Kita tahu bahwa struktur DNA akan seperti ini. Di sini ada basanukleotida A, G, T, G, T, G, kemudian C, T, G, pasangannya di sini tentu G, ini A, sini C, dan sini T, C, A, C, A, dan sini apa? C. Nah, yang disebut sebagai codon itu adalah setiap 3 basanukleotida. Sehingga kalau kita tulis di sini, kita tulis seperti ini. Kita tulis menjadi A, G, T, G, T, G, dan ada G, A, C. Kita ambilkan yang ini. Kita tulis ke sini. Maka di sini ada berapa codon? Ada 1, 2, 3 codon. Codon-codon ini akan terspesialisasi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada yang start codon, yaitu A, U, G, dan stop codon, yaitu U, A, A, U, G, A, dan U, A, G. Stop codon. Sehingga jawaban yang paling benar di sini adalah setiap 3 basanukleotida yang mengkode informasi genetik ketika translasi. Soal selanjutnya, berapakah jumlah kromosom yang ada? Di sini yang ditanya adalah 2N. Ya. Nanti ketika kita bertemu soal seperti ini akan kita temukan ya, yang disebut sebagai ada N saja, ada yang bersifat 2N. N ini artinya adalah haploid. Ya, dengan 2N ini adalah artinya diploid. Cara mudahnya ini tidak berpasangan, sedangkan ini adalah berpasangan. Cara mudahnya. Kemudian di gambar kita temukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita gambar akan seperti ini ya. Kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda harus paham bahwa bentukan kromosom kalau seperti ini adalah 1 kromosom. Kalau seperti ini juga 1 kromosom, ini juga 1 kromosom. Tapi kalau sudah membelah seperti ini adalah 2 kromosom. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan memiliki pasangan. Ini pasangannya dengan ini. Ini pasangannya dengan ini. Ini pasangannya dengan ini. Ada 4 pasang. Sehingga kalau kita ditanya berapa jumlah kromosom kalau sifatnya diploid 2N, jawabannya adalah 4. Sedangkan berapa jumlah kromosom ketika N jumlahnya adalah 8. Ini yang disebut sebagai kromosom homolog. Ya. Jawabannya yaitu yang A. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan mitosis sama meiosis. Sebelum menjawab seperti ini, Anda harus tahu ciri-ciri yang ditanya adalah meiosis. Apa bedanya meiosis sama mitosis? Bedanya antara meiosis dan mitosis. Kalau meiosis ini berlangsung pada sel kelamin. Dengan mitosis ini berlangsung pada sel tubuh. Apa bedanya lagi? Ini
dari 2N yang kita pelajari pada saat sebelumnya akan menjadi 2N. Sedangkan ini dari 2N akan ini meiosis ya. Berarti ini dari 2N akan menjadi N. Kalau ini 2N akan menjadi 2N. Kalau pada meiosis juga, ya, ini dari satu sel akan menjadi 4 sel. Kalau mitosis, dari satu sel akan dirubah menjadi 2 sel saja. Kemudian, ya, dari segi proses, ya, kalau meiosis ini 2 kali proses. Kalau mitosis ini hanya ada 1 kali proses. Oke, kita jawab. Satu, terjadi pada sel tubuh benar atau tidak? Tidak. Jumlah kromosom sel anak separuh dari sel induk. Benar. Jumlah kromosom anak sama dengan induk kromosom. Salah. Terjadi dalam pembentukan sel kelamin. Benar. Pembelahan berlangsung 2 kali. Benar. Mana ada jawabannya? 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya cuma C ya. 2 dan 5. Soal selanjutnya. Yang membedakan sel hewan dengan sel jamur. Ingat, di dunia ini ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah protista. Kemudian yang kedua adalah sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel jamur memiliki dinding sel. Yang memiliki dinding sel itu ada protista, ada si bakteri, ada juga yang namanya tumbuhan, kemudian jamur. Ini yang membedakan. Bedanya apa? Kalau protista ini dinding selnya tergantung dari dia mirip apa. Kemudian bakteri ini tersusun atas peptidoglikan, tumbuhan akan tersusun atas zat selulosa ya. Selulosa, sedangkan jamur dari zat kitin. Jawabannya yaitu yang C. Bagian DNA yang memiliki muatan listrik sehingga dapat dilakukan pembedaan panjang BP. Muatan tersebut terdapat pada DNA ini kan tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah gula pentosa, kemudian ada basa nitrogen, kemudian ada gugus fosfat. Ya. Yang memiliki ikatan ini adalah gugus fosfat. Muatannya adalah muatan negatif. Jawabannya yang C. Di dalam mikroskop tampak adanya pasangan-pasangan kromosom yang sedang berada memisah menjadi 2 menuju kutub masing-masing. Tahapannya di mana? Untuk melihat ini adalah tahapan di mana mitosis lagi berlangsung. Nah, mitosis ini berlangsungnya adalah, ingat ada Pak Mat ya. Pak Mat ini kepanjangan dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase profase, maka ketika ada sel seperti ini, ya, dinding inti selnya ini akan mulai pecah dan benang-benang kromatin akan dibentuk menjadi kromosom. Pada metafase, ini juga terjadi namanya sister kromatid. Metafase, maka kromosom yang 4 ini akan berada pada bidang ekuator, menata dirinya. Tapi sister kromatidnya masih ada karena dia mau membelah. Seperti ini. Pada fase anafase, ya, ini sudah memisah. Ini biasanya bentukan seperti ini masih dalam proses metafase. Tapi ketika dia membelah seperti ini tinggal menjadi 2, maka akan menjadi anafase. Yang satu beralih ke sana, yang satu beralih ke sini.
Ini sudah menjadi 2. Kalau telofase maka sel ini sudah akan mulai membelah. Hasilnya siap untuk menjadi sel 1 dan sel 2. Jawaban yang benar adalah yang D, anafase. Oke, terima kasih.